Haleluya. Si Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, di dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Nah, itu sebabnya pagi ini sebelum kita beraktivitas, mari kita menyediakan hati kita, menyediakan diri kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi yang baik ini kami sungguh bersyukur untuk segala kasih karunia-Mu yang kami nikmati di dalam hidup ini. Pagi yang baik ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Allah yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu teguh di dalam Tuhan. Sekali lagi, tema firman Tuhan pagi hari ini yaitu teguh di dalam Tuhan. Mari kita perhatikan bersama-sama firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang pertama. Filipi 4 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan, "Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih." Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebuah nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang percaya yang ada di Filipi. Nasihat yang tentunya juga menjadi sebuah nasihat bagi kita sekalian, orang-orang percaya yang hidup di hari-hari ini. Nasihatnya dikatakan berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kata berdiri teguh ini juga dapat diartikan dengan tegak, berdiri. Kata berdiri teguh ini juga dapat diartikan dengan bertahan. Nah, itu sebabnya lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, saya ingin membawa kita sekalian untuk belajar bersama-sama bagaimana sikap teguh kita di dalam Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupan iman kita, perjalanan kehidupan kekristenan kita kepada Tuhan. Nah, yang pertama yang kita perlu perhatikan bersama-sama yaitu pentingnya sebuah komitmen. Sekali lagi yang pertama yaitu pentingnya sebuah komitmen. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, berdiri teguh atau tegak di dalam Tuhan adalah merupakan sebuah prinsip yang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tegak artinya berada pada satu posisi garis lurus dalam hubungan dengan Tuhan. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu jemaat yang kekasih, teguh berdiri atau tegak ini membawa kita mengerti dan menyadari bahwa kita harus punya sebuah relasi dengan Tuhan. Nah, dari sebuah hubungan dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan ini, yang akan apa? Yang membuat kita menjadi orang-orang percaya yang tetap berkomitmen. Di dalam apa? Di dalam kita mempercayai Tuhan di dalam hidup ini. Kita perlu menyadari Bapak Ibu jemaat yang kekasih bahwa menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, persoalan dalam kehidupan ini bukanlah hal yang mudah. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya, kita dituntut, kita diingatkan, kita dinasehati untuk apa? Untuk harus tetap kuat di dalam Tuhan. Harus tetap tegak, kokoh, teguh di dalam Tuhan. Firman Tuhan di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Roma 1 ayat 16 berkata, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani." Rasul Paulus menyampaikan kepada kita sekalian, dia punya satu keyakinan akan Injil keselamatan. Dia punya satu keyakinan akan Tuhan di dalam kehidupannya. Demikian juga dengan saudara dan saya. Mari dalam kita menjalani kehidupan ini tetaplah memiliki komitmen yang sungguh di dalam Tuhan.
Dengan apa? Jalan kita terus membangun sebuah relasi, membangun sebuah hubungan dengan Tuhan di tengah-tengah kita menjalani kehidupan iman kita. Yang kedua, hal yang kedua yang kita lihat dari pembacaan firman Tuhan, yaitu tetaplah bertahan. Sekali lagi, hal yang kedua yaitu tetaplah bertahan. Bertahan merupakan sebuah sikap yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Bertahan artinya apa? Tetap pada tempatnya. Bertahan juga berarti tidak beranjak. Bertahan itu artinya juga tidak mundur. Punya sebuah apa? Pendirian walaupun apa? Dalam situasi yang sulit. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, bertahan itu dapat apa? Dapat diuji lewat apa? Lewat waktu yang terus berlalu di dalam hidup ini. Dalam perjalanan kita dalam mempercayai Tuhan di dalam hidup ini, maka waktulah yang akan apa? Yang akan menguji setiap kita. Apakah kita adalah orang-orang yang percaya, yang tetap bertahan atau tidak? Kita harus sadar bahwa akan ada banyak orang percaya yang mundur. Karena apa? Keadaan, situasi, kondisi yang apa? Yang tidak mereka harapkan di tengah-tengah mereka mengiring dan melayani Tuhan. Mereka mengharapkan hal-hal yang apa? Mungkin hanya senang secara apa? Daging saja. Tetapi di dalam realita dan kenyataan, ternyata ada banyak hal yang mereka hadapi yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Hal-hal ini yang dapat membuat mereka apa? Tidak lagi bertahan. Mereka menjadi orang-orang yang patah semangat, mudah menyerah, bahkan banyak yang mundur. Nah, itu sebabnya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari menjalani kehidupan ini di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun, di tengah-tengah situasi yang terus berubah-ubah sekalipun. Mari kita jadilah orang-orang percaya yang apa? Tetap bertahan. Bertahan pada satu posisi yang Tuhan sudah kerjakan di tengah-tengah setiap kehidupan kita. Bertahan sebagai anak-anak Tuhan. Dengan status kita yang ada, tetap bertahan sekalipun keadaan dan kondisi tidak memungkinkan. Mari tetap bertahan. Karena firman Tuhan di dalam Matius 24 ayat yang ke-13 berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, tetaplah bertahan. Apapun keadaan, apapun kondisi, apapun situasi. Karena ada keselamatan yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman Tuhan sudah kami dengar. Biarlah firman ini jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna kami nikmati di sepanjang hari ini. Kami mau melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.